Ibu. Ya, oke kita mulai. Oke, sebelum masuk ke bagian persamaan diferensial, mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan diferensial yang variabelnya dapat dipisah, kita, nah, eh, definisi berikut adalah definisi dari beberapa istilah yang kita perlukan di sini, yaitu yang pertama, fungsi homogen. Suatu fungsi f(x), y dikatakan fungsi homogen berderajat n jika memenuhi persamaan ini. Jadi untuk setiap bilangan real lambda. Jadi kalau kita ambil sebarang bilangan real lambda, kemudian kita cobakan f(x), f lambda x, f lambda y, nanti setelah diolah hasilnya akan sama dengan lambda pangkat n f(x), y. Nah, kalau seandainya bisa menghasilkan seperti ini fungsi tersebut, maka fungsi tersebut disebut fungsi homogen derajat n. Oke. Nah, suatu persamaan diferensial yang berbentuk seperti ini, persamaan diferensial orde 1 berbentuk seperti ini, dikatakan persamaan diferensial homogen jika mx, y dan nx, y-nya keduanya homogen dan derajatnya sama. Nah, atau dalam bentuk standar yang lain, ini kan ada yang membuat bentuknya seperti ini dan juga bisa berbentuk seperti ini, persamaan diferensial orde 1. Kalau bentuknya seperti ini, berarti kita tinggal menunjukkan bahwa fx, y-nya homogen. Kalau seandainya fx, y-nya ini homogen, maka eh, persamaan diferensialnya menjadi persamaan diferensial homogen. Tapi kalau seandainya bentuknya seperti ini, nah, maka kita cek dua-duanya, mx, y dan nx, y-nya, dua-duanya homogen dan derajatnya harus sama. Nah, kalau derajatnya sama dan dua-duanya homogen, baru dia dikatakan sebagai persamaan diferensial homogen. Oke ya, kita masuk ke contoh. Yang pertama, hmm, oke. Contoh yang pertama, mana pulpen? Ini sebentar, sebentar ya. Oke, soal yang pertama. Di sini contohnya kita diberikan persamaan diferensial x pangkat 3 tambah y pangkat 3 dx kurang x kuadrat y dy sama dengan 0. Ini merupakan persamaan diferensial homogen. Kenapa? Coba, kenapa mxy-nya di sini disebut homogen derajat 3? Berarti cara menunjukkannya gimana? Iya, Misal, kan daripada, apakah
operasi penjumlahannya gitu ya. Masing-masing suku seluruhnya gitu berpangkat 3. Ya, bisa Iya, juga dengan X pangkat 3, baik X pangkat 3 maupun Y pangkat 3 kan berpangkat, variabelnya berpangkat 3 atau berderajat 3 ya. ya, Makanya untuk M-nya itu sendiri homogen berderajat 3. ya. Atau Iya, bisa kita untuk tunjukkan dengan lebih cara lanjutnya juga, Bu, ya. ya kalau kita input ya suatu koefisien atau konstanta ya, misal K ya, Mm, kita masukkan ke masing-masing KX ya. mm, KX pangkat 3 ya. ya, K-nya tetap, X-nya tidak berubah kalau tidak salah. X tidak berubah derajat. ya. Jadi bisa kita tunjukkan dengan melihat, nah ini tadi. Kita tunjukkan bahwa MXY sama, kita tunjukkan MXY sama NXY-nya itu keduanya adalah homogen dan derajatnya sama. Menunjukkan dia homogen gimana? Berarti kita tunjukkan ini berlaku pada MXY dan NXY. Gitu ya. Jadi, mana dia tadi? Nah, di sini eh misal lambda elemen real sebarang gitu ya. Nah, maka M X lambda, koma lambda X ya. Lambda X, koma lambda Y sama dengan, nah caranya tadi kan kita udah tahu kalau MXY-nya eh MXY-nya adalah X pangkat 3 Y pangkat 3. Kenapa itu MXY tahu kan? Jadi dari persamaan kita tadi itu X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 DX kurang X kuadrat Y DY sama dengan 0. Nah, ini jadi MXY-nya dan ini jadi NXY-nya. Gitu ya. Jadi kalau menulis jawaban, tulis dulu seperti ini. Atau mau nulis di bawahnya, tulis MXY sama dengan X pangkat 3 tambah Y pangkat 3. NXY sama dengan min. Ikut ya minnya di sini. Oh, bentar. Ya, minnya ikut ya di sini. Karena bentuk umumnya adalah, mana dia tadi? Bentuk umumnya itu adalah MXY dx tambah NXY dy. Maka kalau di sininya tandanya negatif, berarti ngikut ke N-nya ya. Oke, karena bentuk umumnya adalah positif. Tambah ya. Jadi yang tadi, mana dia? Nah, nih. Ini ada negatif di sini. Nah, karena di sini ada tandanya negatif, berarti NXY-nya adalah min X kuadrat Y. Nah, misal X, lambda adalah elemen ring sebarang. Maka M lambda X, M lambda Y itu sama dengan, nah, di saat X Y kan dia jadi X pangkat 3 tambah Y pangkat 3. Nah, sekarang karena kita mau nyobain yang ini, berarti yang X-nya diganti jadi lambda X, yang Y-nya diganti jadi lambda Y. Gitu ya. Berarti X pangkat 3 berarti lambda X pangkat 3 tambah lambda Y pangkat 3 gitu ya. Nah, sama dengan lambda X tambah lambda Y pangkat 3 berarti jadi lambda pangkat 3 X pangkat 3 tambah lambda pangkat 3 Y pangkat 3. Nah, ini karena sama-sama ada lambda pangkat 3 di kedua, di kiri tanda plus sama di kanan tanda plus, maka lambda pangkat 3 ini bisa kita keluarkan menjadi lambda pangkat 3, X pangkat 3, Y pangkat 3. Sama dengan, nah yang ini sama dengan MXY lagi kan? Jadi ini menjadi lambda pangkat 3, MXY. Nah, ada sesuai bentuknya dengan yang tadi kan? Karena bentuknya udah sesuai dan pangkatnya di sini adalah pangkat 3, maka disebut ini PD homogen, PD. Belum, belum PD ya. Baru fungsinya yang homogen. Homogen
derajat derajat 3. Oke. Nah, selanjutnya selanjutnya kita cek yang NXY-nya. NXY dengan cara yang sama ya. N lambda X lambda Y sama dengan, nah, tadi kan bentuk NXY-nya itu adalah negatif X kuadrat Y. Berarti X-nya kita ganti dengan lambda X, dia menjadi Min buka min kurung KX kuadrat. Y. lambda X kuadrat kali lambda Y. Berarti dia sama dengan min, ini lambda kuadrat dikali lambda lagi, jadi lambda pangkat 3 ya kan? Lambda pangkat 3 X kuadrat Y, yang mana ini sama dengan Lambda min kuadrat. lambda, lambda pangkat 3 ya. Lambda Lambda pangkat pangkat 3 Bu. min X Jadi kuadrat, kuadrat Y ya. Lambda pangkat 3 N. ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia juga homogen derajat 3. Nah, karena ini udah homogen derajat 3 dan ini juga udah homogen derajat 3, sama-sama homogen dan sama-sama derajat 3, maka persamaan diferensial tersebut adalah homogen. Gitu ya. Bisa kalau ngerjainnya kalau ada soal seperti ini? Kita coba ya. Coba. Teams-nya udah bergabung di tim semua? Udah. Udah. Nih, silahkan coba soal nomor 1. Kerjakan sekarang selama 10 menit cukup lah ya. 10 menit berarti sekarang 7.55 sampai 8.05 ya. 8.05 jawabannya udah terupload di Teams masing-masing. Saya bikinin itunya. Nomor 1 saja. Oke, yang satu ya. Ya, cuma nomor 1 aja. Oke, saya bahas ya. Yang belum mengumpulkan udah 8.10, berarti saya bahas. Ya, karena Rangga. Anida sama Rangga belum? Ibu mau mengumpulkan sebentar, boleh nggak Bu? Ya, Tinggal di foto. oke, segera ya. Anida, Lagi mau mengumpulkan. oke. Sebentar lagi dia otomatis udah bisa ngumpulin soalnya. Oh, ternyata saya lebihkan waktunya. Nanti saya tidak lebihkan waktunya banyak-banyak ya. Mana tadi pulpen? Ya. Ah, ternyata soal yang saya tampilkan bukan yang bersamaan diferensial. Masih yang sederhana. Untuk menguji kemampuan awal kita untuk membuktikan homogenitas fungsi. Ya, oke, sambil menunggu, saya bahas dulu contoh berikutnya ini. Nah, tadi kan kita udah bahas yang nomor 1. Yang nomor 2, eh, kuadrat apa ini? Nah, di yang kedua ini ketemu MXY-nya homogen derajat 2, tapi NXY-nya homogen derajat 3.
karena derajatnya tidak sama, maka persamaan diferensialnya bukan persamaan diferensial homogen, ya. Jadi agar dia homogen haruslah sama derajatnya. Nah, karena yang ini tidak sama derajatnya, maka dia bukan homogen. Untuk menunjukkannya ya sama ya, caranya seperti tadi. Nah, untuk yang ketiga, kalau ketemu satu aja tidak homogen ya udah, berarti dia langsung tidak homogen, gitu ya. Ini kenapa tidak homogen? Kita coba lihat. Ini salah lagi, salah ketik. Kok X koma? Oh ya dah, ini salah ketik dah biarin. Apa soalnya seharusnya? Oh, X kurang Y kuadrat tidak homogen, tahu kenapa? M, X, M lambda X, koma lambda Y itu sama dengan lambda X kuadrat kurang lambda Y kuadrat. Berarti kok ini enggak kuadrat. Lambda X kurang lambda kuadrat Y kuadrat. Nah, ini malah kita tidak bisa ternyata memisahkan lambdanya sehingga terpisah dari X sama Y. Karena tidak bisa terpisah dari X sama Y, maka ini kita tidak bisa membuatnya menjadi fungsi homogen. Maka disebut dia sebagai tidak homogen. Gitu ya. Oke, udah ngumpulin semua? Jadi saya bahas latihannya. Udah ya, udah ngumpulin semua. Nah, ini saya lihat hasilnya. Ternyata banyak juga yang salah paham nih, lihat soalnya. Soal kita sebuah fungsi atau sebuah persamaan diferensial? Fungsi. Fungsi ya. Nah, itu belum persamaan diferensial, masih sebuah fungsi biasa. Ingat, persamaan diferensial itu ciri-cirinya apa? Harus memuat bentuk diferensial. Ya, harus memuat bentuk diferensial. Ini beberapa ada yang sebentar. Ini benar. Ya, beberapa ada yang benar, beberapa ada yang salah mengira ini persamaan diferensial, beberapa juga ada yang salahnya karena kurang teliti kayaknya. Jadi kita bahas. Nah, ini itu baru sebuah fungsi biasa. Kalau persamaan diferensial kan bentuknya ada dx dy-nya gitu, ada dx dx dy dy-nya. Nah, kalau seandainya ada dx dx dy dy-nya atau bentuk umumnya adalah seperti ini, baru kita pisah dia. Yang koefisiennya si dx jadi mxy, koefisiennya si dy jadi nxy. Baru kita cek satu-satu apakah dia homogen atau tidak. Nah, kalau ini masih sebuah fungsi biasa, belum ada dx dy-nya, berarti kita tinggal ngecek langsung fungsinya, gitu ya. Nah, untuk soal yang ini berarti nomor 1 f x, y sama dengan x pangkat 4 kurang x pangkat 3 y, gitu kan. Nah, berarti misal lambda elemen real barang. Maka f lambda x, lambda y sama dengan lambda x pangkat 4, x-nya diganti menjadi lambda x, kemudian kurang x pangkat 3-nya berarti jadi lambda x pangkat 3, kemudian y-nya jangan lupa ya,
Y-nya adalah lambda Y. Lambda Y. Ya, ada tadi yang lupa menulis lambda Y-nya. Sehingga jadi ketemunya tidak homogen. Nah, sedangkan ini homogen ya. Ini lambda pangkat 4, X pangkat 4, kurang. Nih, lambda pangkat 3 kali lambda, jadi lambda pangkat 4. X pangkat 3, Y. Nah, ini karena lambdanya sama-sama pangkat 4, maka kita bisa pisah menjadi sama dengan lambda pangkat 4 dalam kurung X pangkat 4 kurang X pangkat 3, Y. Nah, dan ini bagian sini sudah sama dengan si Fx-Y. Nah, jadi ini sama dengan lambda pangkat 4 Fx Y. Nah, karena bisa dibentuk menjadi seperti ini, maka F adalah eh, fungsi homogen Homogen derajat 4. ya derajat 4. Ya, hati-hati ya, lumayan banyak Ya, juga tadi yang mengerjakan dengan cara ininya kan dia F X, Y sama dengan X pangkat 4 kurang X pangkat 3Y. Lalu ada yang mengerjakan menjadi yang ininya M X Y-nya, yang ininya N X Y-nya. Bukan ya? Kan gitu ya? Itu kalau dia udah berbentuk persamaan diferensial. Oke? tapi kalau saya sebagai konotasinya saja itu untuk yang lambda X lambda Y-nya itu sendiri saya misalkan itu sendiri lambda X-nya itu X bintang, lambda Y-nya itu Y bintang sehingga F lambda X lambda Y-nya itu sendiri saya lambangkan F bintang. Coba saya lihat. Rafli ya? Harus saya lihat dulu. Iya, F bintang ya. X Y, kita misalkan X bintangnya adalah 7X, Y bintang adalah lambda Y. X bintang sama dengan Y. Paling itu apa namanya? eh Kayak penulisannya aja Rafli. Sebentar. Ini gimana bukannya ya? Eh, kan di sini. Hmm. Nah, paling nggak bisa nyoret ya. Eh, Nah, Rafli kan nulisnya seperti ini. Ya, tidak apa-apa kalau mau memisalkan X bintangnya seperti itu, lambda X, lambda Y kayak itu boleh. Tapi mungkin menulisnya adalah di sini tuh F dari X bintang, Y bintang gitu. Ya, cuman agak agak sedikit kurang tepat di sini. Mungkin lebih baik langsung ini aja. F lambda X, lambda Y. Atau kalau mau nulis X bintang, Y bintang juga boleh. Misalnya ini kayak gitu. Lalu di bawahnya ditulis lagi. Karena dia fx bintang sama dengan lambda X. Ini lambda Y. Gitu ya.
Nah, terus ditulis lagi. Ini dari sini ke sininya oke. Oke ya, Rafli ya. Soalnya F bintang kayak gini, ini bisa beda lagi fungsinya. Beda lagi artinya. Dengan F bintang seperti ini. F bintang belum tentu sama. Ini kayak belum tentu ya, belum tentu sama dengan F, X bintang, Y bintang. Bisa jadi sebuah sesuatu yang berbeda. Ya, oke. Paham ya? Semuanya juga ya? Hmm, ini salah. Oke, kita lanjut. Paham ya? Kalau ada soal seperti ini udah bisa sekarang ya. Yang tadi salah bisa ya. Sip. Kita lanjut ke ini slide saya belum jadi kelar ya. Oke. Nah, kita lanjut ke menentukan solusi persamaan diferensial order 1 homogen. Homogen. Nah, kan ada dua bentuk tadi persamaan diferensial yang kita perlihatkan. Sebentar. Nah, kalau seandainya kita punya, misalnya setelah menemu soal, kemudian dia berbentuk, misal diberikan soalnya itu, diberikan persamaan diferensial dengan bentuk dy per dx sama dengan f x, y. Nah, ini itu ternyata setelah kita cek, ternyata dia homogen. Kalau ternyata dia homogen, homogen yaitu memenuhi dua syarat tadi ya, yaitu f x, y-nya homogen. Oh, ini mah tinggal cek homogen doang ya. Homogen kan nggak perlu disamain derajatnya. Yang ini. Kalau ternyata ini homogen, kita bikin homogen derajat 1 dulu aja ya. Homogen derajat 1. Nah, maka derajat 1 itu artinya F lambda X, F lambda X, lambda Y sama dengan F X, Y. Nah, ini homogen derajat 1. Kalau seandainya ketemu fungsi seperti ini, homogen derajat 1, nah, maka caranya adalah substitusikan. Maka untuk menemukan solusi dari PD-nya, pertama substitusikan eh, persamaan diferensial tersebut dengan Y sama dengan XV. Nah, kalau kita substitusikan persamaan diferensial dengan Y sama dengan XV, artinya apa? Artinya di sini eh, DY per DX sama dengan turunan dari XV apa? Ingat, di persamaan diferensial kan peubah bebasnya hanya satu. Berarti peubah bebasnya di sini hanya X. V adalah sebuah variabel yang juga bergantung terhadap X. Berarti ini sama dengan kayak U aksen V ya. U aksen V berarti X diturunin terhadap X jadi 1, 1 kali V, U aksen V tambah U V aksen. Berarti X V aksen dV per dx. Ya kan? Nah, berarti kita jadi punya dy per dx-nya sama dengan itu. Tahu langsung saja ditulis. Nih, boleh. Enggak ulang-ulang. Nah,
substitusikan persamaan diferensialnya dengan Y sama dengan ini, lalu DY per DX-nya sama dengan ini. Nah, setelah disubstitusikan dengan itu, maka nanti persamaan diferensial itu, maka persamaan diferensial akan menjadi bentuk yang separabel, ya, yang variabelnya dapat dipisah. Setelah itu selesaikan persamaan diferensial baru dengan cara yang sama dengan menyelesaikan persamaan diferensial separabel ya. Nah, lalu kembalikan lagi variabelnya menjadi dalam variabel X dan Y ya. Caranya gimana? Cara mengembalikannya yaitu dengan dirubah V-nya sama dengan substitusikan dengan V sama dengan, kan kalau Y sama dengan V berarti V sama dengan Y per X ya kan. Nah, berarti kita substitusikan kembali V itu dengan Y per X. Nah, kalau udah disubstitusikan dengan Y per X, berarti nanti akan ditemukan persamaan Y sama dengan bla bla blanya. Oke? Nah, contoh. Contoh, misal diberikan persamaan selesaikan persamaan diferensial Y aksen sama dengan Y plus X per X. Nah, langkah pertamanya apa? Y aksen sama dengan Y plus X per X itu artinya apa? Y aksen itu kan DY per DX ya kan? DY per DX berarti kita jadi punya DY per DX sama dengan Y plus X per X. Nah, sekarang kita udah punya persamaan diferensial. Kita udah punya persamaan diferensial, lalu langkah ini kan nggak bisa nggak langsung kita pisah menjadi persamaan diferensial yang separabel seperti yang kita pelajari kemarin? Enggak. Nggak bisa ya. Y sama X-nya tidak Y bisa per X dipisah karena ditambah ada satu kayaknya. Y plus X di situ ya. Gimana pun caranya tetap ada Y yang bergabung dengan X nanti gitu ya. Nah, karena tidak bisa langsung seperti itu, maka langkah berikutnya adalah cek homogennya. Nah, berarti cek kehomogenan. Kehomogenan persamaan diferensial. Nah, caranya gimana tadi? Berarti tinggal katakanlah ini fx, y gitu ya. Nah, karena fx, y sama dengan Y plus X per X. Nah, untuk cek kehomogenan berarti kita perlu cek lambda X, lambda Y. Sama dengan, nah, ganti Y dengan lambda X, kemudian, kok Y-nya dengan lambda X. Ganti Y dengan lambda Y, kemudian X-nya dengan lambda X, lalu per lambda X. Nah, maka ini sama dengan, ini karena semuanya mengandung lambda, ini lambda bisa dikeluarin Y plus X. Kemudian yang di bawah juga lambda X. Akhirnya, ini kecoret ya. Coret berarti sama dengan Y plus X per X. Ini sama dengan F, X, Y. Nah, kalau kita ketemu seperti ini tuh juga disebut sebagai persamaan diferensial.
homogen. Nah, karena seperti ini, maka dia menjadi persamaan diferensial homogen. Ya. Nah, karena dia seperti ini, maka disebut sebagai persamaan diferensial homogen. Ini kasus seperti ini itu mengecek homogen dengan kasus seperti ini itu hanya untuk persamaan diferensial orde 1 ya. Nah, kalau orde lain itu ada lagi definisinya. Jadi rumus ini hanya berlaku untuk PD homogen. Orde 1. Orde 1. Ya, hapus lagi. Oke, lalu, nah ini. Nah, karena dia homogen, maka kita bisa lakukan cara yang tadi, yaitu substitusikan dia dengan Y sama dengan XV. Nah, berarti karena tulis Y sama dengan XV. Nah, karena Y sama dengan XV, maka DY-nya tadi kan sama dengan V tambah X dV per dx. Nah, samaan kita tadi kan ini Y aksen tambah X plus Y plus X. Maka dy per dx sama dengan apa tadi? Y plus X per X. Y plus X per X. Nah, kita ganti Y dengan XV, dy per dx dengan itu. Berarti dy per dx-nya ini sama dengan V tambah X dV per dx sama dengan, nah, Y-nya, Y ini diganti pakai gini ya. Berarti XV tambah X per X. Nah, ini karena ada X semua, seperti ini kan, maka V V ditambah tambah 1 ya. ya dV per dx, kemudian X V tambah 1 per X. Nah, ini kecoret, berarti kita jadi punya V tambah X dV per dx sama dengan V tambah 1. Nah, kalau udah membentuk ini, harusnya dia udah bisa dirubah menjadi bentuk itu persamaan diferensial. Ini kode X per dx. X dV per dx sama dengan 1 ya. Nah, ya, masing-masing ruas dikurangi V bisa ya. Masing-masing ruas dikurangi V, dia jadi X dV per dx sama dengan 1. Nah, setelah ini apa? Yang V gabungkan dengan V, yang X gabungkan dengan X. Berarti kita jadi punya dV sama dengan 1 per X dx. Betul? Sehingga integralkan kedua ruas. Karena udah V sama V, X sama X, integralkan kedua ruas, kita jadi punya V sama dengan turunan dari integral dari 1 per X apa? Dan X. Ln X plus C. Nah, udah ketemu seperti itu, kita ganti lagi V dengan yang tadi.
Kembalikan variabelnya ke variabel XY. Nah, karena Y sama dengan XV, maka V sama dengan Y Y dengan Y per per X. X. Sehingga V sama dengan ln X plus C mengakibatkan Y per X sama dengan ln X plus C. Nah, berarti ini Y sama dengan X ln X plus C1X. Dah, nah, ini mutlak ya. Ya, ini solusinya. Nah, kalau mau tampilannya lebih cantik, boleh juga kita buat menjadi, ini sampai sini aja udah benar gitu ya. Tapi kalau mau ngubah jadi lebih cantik juga boleh. Kan kita ketemu Y per X sama dengan ln X plus C1. Nah, C1 itu kan sebuah konstanta. Boleh aja kan kita tulis dia menjadi ln X plus ln C. Gitu ya. Dengan C sama dengan C1 sama dengan ln C. Nah, kalau udah kayak gini dia kan jadi ln XC atau CX. Ya kan? Sehingga Y sama dengan X ln CX. Nah, itu boleh. Jadi mau dibuat dalam bentuk seperti ini dia benar. Sampai sini aja juga udah benar. Oke? Paham nggak? Ada yang bingung nggak dengan ini? Coba perhatikan kembali langkah-langkahnya. Paham nggak kira-kira? Kalau ada yang bingung boleh bertanya sebelum saya kasih latihan lagi. Paham semuanya? Berarti langkahnya apa aja tadi? Pertama, kalau misalnya dikasih soal, selesaikan persamaan diferensial dy per dx sama dengan sebuah fungsi kayak gini gitu ya. Nah, pas dilihat ternyata dia nggak bisa langsung dipisah variabelnya. X sama X, Y sama Y nggak bisa dipisah. Karena nggak bisa dipisah, maka karena nggak bisa dipisah, kita cek apakah dia homogen. Nah, untuk yang bentuk seperti ini kita bisa ngecek homogennya dengan cara langsung cek fungsinya. Satu itu aja. Apakah F lambda X kali F lambda Y-nya sama dengan F X Y. Jadi cukup cek ini ya. Untuk fungsi yang berbentuk seperti ini, persamaan diferensial yang berbentuk seperti ini, cukup cek ininya. Sebelum merubah dia menjadi persamaan diferensial, cek dulu ini. Kalau seandainya ini berlaku, nah, maka substitusikan dia dengan Y-nya sama dengan ini, dy dx-nya sama dengan ini. Ini dihafalin aja juga boleh. Nah, setelah disubstitusikan itu, nah, baru selesaikan seperti persamaan diferensial yang variabelnya dapat dipisah seperti kemarin. Yang V sama V, yang X sama X, kemudian integralkan kedua ruas. Setelah ketemu V sama dengan, rubah kembali V itu menjadi berbentuk Y sama dengan X dengan cara V-nya diganti Y per X. Dan setelah itu temukanlah Y sama dengan berapanya. Paham? Oh. Ada yang ingin bertanya sebelum latihan? Ya, ini untuk yang C-nya itu sendiri, saya yang alternasi solusinya gitu ya kan, Y per X sama dengan ln mutlak X ditambah C1 ya. Untuk C1-nya sendiri bagaimana bisa menjadi ln C ya? Oh, itu hanya untuk sebenarnya C itu kan sebuah konstanta sebarang ya. Oh, Bisa konstanta santai. berapapun. Nah, konstanta berapapun itu bisa kita bentuk menjadi ln sesuatu gitu. Nah, Iya, jadi itu tuh ya, hanya pokoknya manipulasi aja. penyampaian umum ya. Ya, Iya. biar bentuknya lebih cantik aja. Tapi itu kalau nggak bisa nggak masalah. Ya, itu kalau seandainya kita butuh, misalnya di dunia nanti aplikasi gitu ya.
Nah, kan kalau bentuknya seperti yang di atas ini kan agak lebih ribet ya bentuknya. Nanti kalau kita masukkan angka, misalnya melakukan sesuatu. Nah, tapi kalau dengan angka seperti ini kan kita nanti ujung-ujungnya ngeloninnya cuma sekali gitu. X kali len, sesuatu kali X, dah. Lebih lebih simpel gitu. Nah, cuman kalau kalau seandainya buat ujian nanti belum bisa menjadi seperti ini, nggak masalah. Sampai sini saja juga udah benar. Ini udah benar kok. Itu hanya untuk pengetahuan lebih lanjutnya. Oke? Nah, untuk langkah-langkahnya masih ada yang bingung nggak? Nggak ada ya? Hmm, saya kasih soal apa ya yang lebih sederhana. Sekarang silahkan coba ini. Tentukan solusinya ya. Tentukan solusi dari PD di atas.
Silakan dicoba. Lima belas menit cukup? Cukup ya. Nah, lihat beberapa. Ini ini belum dicek itunya ya, homogen atau tidaknya. Jangan lupa, kalau seandainya dia tidak dipisah, langkah pertama kita kalau kita curiga dia bisa dikerjakan dengan separabel. Kebetulan karena materi kita baru masih separabel, berarti yang kita pelajari masih yang tentang separabel. Nah, lihat dulu apakah dia homogen atau tidak. Jadi jangan lupa dicek kehomogenannya terlebih dahulu ya. Kalau memang dia udah homogen seperti yang kita definisikan tadi, ada dua macam, yaitu dengan cara yang pakai M-nya dan N-nya dicek kehomogenannya masing-masing dan derajatnya sama, atau pakai yang dy per dx, Fx, F-nya saja yang dicek seperti itu. Oke. Nah, yang ini lupa ngecek homogennya. Untuk langkah di sininya, enggak ada bengkaknya. Nah, ini solusi benar, masukkan ke sini benar. X sama dengan 1 kurang V kuadrat, oke, per 3 plus V benar. dV sama dengan dx per X. Kemudian, nah, jangan lupa V digabungkan bersamaan dengan V, X digabungkan dengan bersamaan dengan X. Jadi ini tinggal pindahkan ke ruas, yang V-nya pindahkan ke kiri, berarti dia jadi 3 plus V per 1 min V kuadrat. Sama dengan integral super X dx gitu ya. Kita lihat lagi. Ini juga lupa itunya. Cek kehomogenannya. Nah, tersangkut di bawah. Ini udah kita pelajari ya kemarin. Kalau ketemu kayak seperti persamaan yang misalnya per 1 min V kuadrat kayak gitu, itu kita lakukan apa namanya kemarin? Pecahan parsial untuk menyelesaikan integralnya. Kita coba lihat lagi. Ini sama tersangkutnya di situ. Nah, punya siapa tadi ya yang kelihatan? Ini homogennya udah dicek. Integralinnya. Hmm. Nah, ini langkah pertamanya benar. Cek kehomogenan dari persamaan diferensial. Nah, ini benar ya. Sebentar, saya mau komentarin ini. Itu. Nah, ini benar. Langkah pertamanya adalah seperti ini ya. Cek kehomogenannya. Lalu eh kalau ditemukan fx, y, f lambda x, lambda y sama dengan f x y, maka dia menjadi PD homogen. Setelah itu, kita substitusikan dengan Y sama dengan XV, dan DY per DX-nya sama dengan V tambah X dV per DX. Nah, kemudian maka ini akan menjadi X tambah ini benar. X tambah V tambah ini benar. Kemudian ini benar.
Salah di pengurangannya, Bu. Ya, di sini ya salahnya ya. Nah, harusnya ini kurang kurang V-nya di sini gitu harusnya ya. Oke? Oh, ini masih benar. Ini mah masih benar. Di sini salahnya nih. Ya. Oke, tahu ya salahnya. Punya siapa ini tadi? Dani. Tahu ya, Dani salahnya, tapi ini penulisannya benar. Yang lain harap mengerjakannya rapi seperti ini ya. Jadi langkah per langkahnya jelas seperti ini. Ini salahnya di situ. Oke, mari kita bahas. Kita udah lihat beberapa. Saya mau lihat punya Rafli. Oke, cek homogennya udah. Tulis ini. Nah, Rafli Iya. salahnya di sini nih. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Oh, bisa. Saya Ini. sebenarnya udah Eh, ngumpulin beberapa menit yang lalu sih kayak yang beberapa versi sebelumnya, tapi karena saya pas ngumpulin, pas mencoba mengumpulkan masih lanjut mengerjakan ya gitu. oh, oke. Ini. Rafli salahnya di... Sama seperti si Ayu. Kenapa itu? Iya kayak kasusnya kayak gitu. Iya kayak kasus pengumpulannya. Ya, oke. Mana tadi ya? Tadi saya lihat. Ini homogen, ini udah benar. Tuh, ya. Sampai sini benar. Kemudian tulis YV, maka ini. Oke, lalu ini oke. Nah, ini sampai sini udah benar. Sampai sini masih benar. Nah, pas misahin ini nih. Oh ya, oke. V per 1 min V ini benar. V per 1 min V kuadrat 3 per ini. Nih, integral dari ini. Oh ya, boleh. Oke. Saya bahas aja ya. Ini belum belum ketemu sih saya salahnya. Oke, saya bahas aja. Oke, nah ini. Untuk ngecek langkah pertama tadi ngecek itunya udah bisa semua ya. Ngecek kehomogenannya. Nah, Sudah, Bu. ya udah bisa semua ya. Cek homogen yaitu F lambda X ini jadikan F X, Y berarti F lambda X lambda Y-nya sama dengan lambda X tambah 3 lambda Y per 3 lambda X tambah lambda Y. Ya, berarti sama dengan lambdanya dikeluarin semua. Dia jadi lambda X plus 3Y per lambda X plus Y. Jadi dia sama dengan lambdanya kecoret, dia jadi F X Y. Sehingga merupakan persamaan diferensial homogen gitu ya. Nah, langkah berikutnya kita masukkan eh yang soalnya dy per dx sama dengan x plus 3y
per 3x plus Y. Nah, berarti substitusi Y sama dengan X V. Berarti DY sama dengan V tambah X dV per dx. Nah, sehingga dy per dx sama dengan x tambah 3y per 3x tambah y itu mengakibatkan v tambah x dv per dx sama dengan x tambah y-nya diganti dengan xv, kemudian 3x tambah y-nya diganti dengan xv. Nah, berarti ini menjadi v tambah x dv per dx sama dengan x tambah, ini x-nya bisa keluar semua ya. X-nya bisa keluar, dia menjadi 1 tambah 3v per x 3 tambah v. Nah, x-nya habis, berarti ini menjadi v. V-nya saya pindahin ke kanan boleh ya. V-nya berarti masing-masing ruas dikurangi V. Nah, itu hati-hati memindahkan. Jangan sampai salah. Masih biar V-nya hilang berarti kita harus apa? Kurangi dengan V kan? Berarti sebelah kiri dikurangi V, sebelah kanan juga kurangi V. Maka dia akan menjadi X dV per dx sama dengan 1 plus 3V per 3 plus V min V. Gitu ya. Nah, kemudian karena di sini ada min, berarti biar bisa dia bergabung dengan V saja, dx sama dengan, kita samakan dulu penyebut ini, 1 tambah 3V per 3 plus V kurang V kali 3 plus V. Berarti jadi 3V plus V kuadrat. Ya enggak? 3 plus V. Itu ya. Nah, kemudian ininya habis, maka dia tersisa sama dengan X dV per dx sama dengan 1 min V kuadrat per 3 plus V. Nah, paham sampai sini? Sampai sini kalau udah berbentuk seperti ini bisa kita pisahkan V dengan V, X dengan X. Berarti yang sebelah, karena X-nya ada di bawah, berarti dx-nya di ke kanan kan, berarti dia jadi 1 per X dx. Nah, yang V-nya di ke kiri kan berarti yang tadinya penyebut menjadi pembilang, yang jadi pembilang menjadi penyebut. 1 kurang V kuadrat dV. Gitu ya. Nah, karena V udah bersama V, X udah bersama X, berarti kita lakukan apa? Integralkan kedua ruas. Ya. Nah, cuman di sini ternyata bentuknya tidak sederhana. Tidak bisa langsung diintegralkan. Karena nggak bisa langsung diintegralkan, kita lakukan itu. Pecahan. Ya, pecahan Pecahannya gitu. Jadi parsial. 3 plus V per 1 dikurang V kuadratnya sendiri, jadi V di V per 1 per V per 1 dikurang V pangkat 2. Ya, pokoknya dipecah gitu. Iya, jadi di ruas kiri itu ada 2 suku yang diintegralkan gitu. Jadi, perhatikan bahwa integral berapa tadi? 3 plus V per 1 min V kuadrat. Perhatikan bahwa mana penghapus? 3 plus V per 1 min V kuadrat itu sama dengan 3 plus V per 1 min V 1 plus V. Ya.
Kan sebenarnya untuk melakukan ini tuh langkah pertama apa? Pakai cara substitusi dulu ya. Misalkan U adalah 1 min V kuadrat. Tapi kan turunannya adalah min 2 V. Jadi tidak merubah yang di atasnya juga, tidak bisa membuang yang di atasnya, pembilangnya. Maka kita perlu melakukan pecahan parsial seperti ini. Nah, kemudian ini kita rubah menjadi A per 1 min V tambah B per 1 plus V. Jadi ini sama dengan A kali 1 plus V, berarti tulis dulu A kali 1 plus V tambah B kali 1 min V per 1 min V 1 plus V, gitu kan. Berarti sama dengan A plus AV tambah B min BV per 1 min V 1 plus V. Yaitu sama dengan A plus B plus A min B V. Nah, dari sini apa yang kita peroleh? A plus B sama dengan, nih ya, 3. Kemudian A min B sama dengan koefisiennya si V, yaitu 1. Ya. Nah, dah. Biar salah satu hilang, bisa ditambahkan, berarti 2A sama dengan 4. B sama dengan 4 per 2, 2. Kok B? Berarti A sama dengan 4 per 2. Sehingga B-nya sama dengan, karena A plus B sama dengan 3, berarti B-nya sama dengan 1. Ya. Nah, udah ketemu seperti ini, maka 3 plus V per 1 min V kuadrat sama dengan A. A-nya 2 per 1 min V tambah B-nya 1 per 1 plus V. Nah, ini udah bisa kita lakukan integral di sini. Oke. Tadi kan sampai sini. Bisa di copy. Uh, Variabelnya itu tadi ya. Maaf, aduh, jadi. nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Untuk yang pemisahan yang diurut sendiri, kalau saya, kan V, ya integral 3 per 1 dikurang V kuadrat ditambah V per 1 dikurang V kuadrat. Saya justru yang ingin dilakukan pemisahan itu, 1 per 1 min V kuadrat. ya, itu yang di tiganya ya. Kalau Oh, yang di 3 per 1 min V V kuadrat itu ya. sendiri ya, saya tetap gas diintegralkan gitu, langsung diintegralkan pada yang V-nya doang itu, yang Ya, pembilangnya V. itu bisa juga. Cuman kan tetap melakukan pecahan parsial kan di 3 per 1 min V kuadratnya. Ya, paling jadi sedikit lebih lama aja. Tapi itu benar. Boleh. Boleh dilakukan seperti itu. V-nya tapi, ya untuk yang V dibagi 1 per V2 ya, itu kita misalkan U-nya itu penyebutnya itu sendiri kayak penyebut dalam integralnya tadi ya, U sama dengan 1 dikurang V kuadrat, kita turunkan DU sama dengan negatif 2V dV, sehingga integral V dibagi 1 dikurang V kuadrat dV sama dengan, ya, integral minus setengah per U kali DU ya. Ya, DU sama boleh. dengan 2V dV ya, dengan berarti V dV-nya itu sendiri sama dengan negatif setengah DU ya. Ya. Oke, boleh. Dengan seperti itu boleh. Oke, saya lanjutkan dulu yang ini ya. Nah, ini tadi saya udah kasih note
integral dari 1/x+2 itu sama dengan ln x+2. Berarti yang ini juga 2/1 min V berarti sama dengan 2 ln 1 min Sama V. juga, benar. Tambah ln 1 plus V sama dengan ln X plus C1 misalnya. Nah, maka nah, biar lennya ini kan kalau kita eksponenkan kiri dieksponenkan kanan dieksponenkan, kalau lennya ini belum digabungin kan jadi agak ribet gitu ya. Jadi biar dia ini gabungkan len, ini kan penghubungnya tanda tambah. Berarti kita bisa gabung. Kurang apa tambah? Ada yang salah nggak saya dari tadi? Coba lihat. Oke, kita coba lanjutkan dulu aja ya. Berarti ini menjadi len eh kan len A len B itu sama dengan len B pangkat A. Berarti ini jadi len 1 min V kuadrat tambah len 1 plus V sama dengan len X plus C1. Nah, len X plus C1 ini tadi karena kita udah sebelumnya udah pernah ngerapiin, ini bisa menjadi len CX ya dengan C sama dengan len C1 biar gampang. Kemudian ini sama dengan len 1 min V kuadrat kali 1 plus V sama dengan ini digabung len CX. Nah, kita eksponenkan kedua ruas, dia menjadi eksponen berarti jadi 1 min V kuadrat kali 1 plus V sama dengan CX. Gitu ya. Tadinya kan ada tanda mutlaknya. Nah, cuman kan kalau mutlaknya dibuka, dia jadi plus minus ya. Berarti bisa dibuka mutlaknya. Nah, sehingga dia menjadi, nah, 1 min V kuadrat kali 1 plus V itu oke. Oke. Nah, kita masukkan V kita yang diketahui tadi. Kalau udah seperti ini, kita masukkan V yang kita substitusikan tadi. Tadi kan kita substitusikan, mana dia? Y itu sama dengan XV. Berarti V-nya sama dengan Y per X, ya kan? Nah, kita masukkan, substitusikan, katakanlah ini persamaan satu. Substitusikan V sama dengan Y per X ke persamaan satu. Maka diperoleh tadi kan 1 min V kuadrat berarti 1 min Y per X kuadrat kali 1 plus V plus Y per X sama dengan
CX. CX. Nah, ini kita kan mau bikin, ini tinggal dirapikan. Jadi dia menjadi X. Ini satu itu kan sama dengan X per X kan ya. X per X berarti ini jadi, kalau saya tulis dulu. X per X kurang Y per X kuadrat. X per X tambah Y per X sama dengan CX. Nah, kemudian ini menjadi X min Y. X min Y kuadrat per X kuadrat kali X plus Y per X sama dengan CX. Di sini menjadi X min Y kuadrat X plus Y sama dengan CX pangkat 4. Ada yang salah nggak? Hmm. Tapi ini juga udah sebuah solusi ya. Paham sampai sini? Semangat. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang yang bentuknya Nah, sekarang kalau seandainya kita ketemu yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini dan PD-nya homogen, maka transformasinya sama seperti tadi, yaitu dengan mentransformasikan dia dengan Y sama dengan PX. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah, Y sama dengan PX. DY sama dengan, ini sama aja sebenarnya dengan yang tadi ya. Kan yang tadi DY per DX sama dengan V tambah X DV per DX gitu ya tadi ya. Kebalik. Oh iya benar. X V DV per DX. Nah, ini kalau masing-masing ruas kita kalikan dengan DX, maka dia akan menjadi seperti ini kan. DY sama dengan PDX X DV. Ya, sama ya. Hmm, kemudian maka dia akan menghasilkan persamaan diferensial yang variabelnya dapat dipisahkan. Contohnya yaitu misalnya ini X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 DX kurang 3XY kuadrat sama dengan 0. Nah, kita cek dulu apakah dia homogen atau tidak. Ngecek homogennya. Oh, tadi kan kita udah cek ya. X pangkat 3, Y pangkat 3 ini adalah homogen derajat 3. Nah, ini juga tadi kita udah cek. Udah kalau nggak salah kan ya? X pangkat 3, Y pangkat 3. Oh, ini X kuadrat Y. Kalau ini 3XY kuadrat. Ya, sama ya. 3XY kuadrat berbeda sih dengan fungsi yang tadi, tapi mirip. Pokoknya langkah pertamanya cek dulu homogennya ya. Nah, karena ini MXY-nya homogen derajat 3, ini juga homogen derajat 3, maka persamaan diferensial ini menjadi homogen. Ya.
Nah, karena persamaan diferensialnya homogen, maka kita lakukan transformasi ini ke persamaan tersebut. Kita transformasi jadi X pangkat 3, ini kan X pangkat 3 diganti, biarin Y pangkat 3-nya diganti dengan Vx. Jadi Vx pangkat 3. Kemudian 3xy kuadratnya, Y-nya kita ganti dengan Vx juga. dy-nya kita ganti dengan ini. Maka dia akan menjadi seperti ini. Ya, saya lebih suka nulis sendiri. Nah, kemudian udah seperti ini, kita keluarkan nih X pangkat 3-nya. Ya, kita sederhanakan gitu ya. Kita keluarkan X pangkat 3-nya, maka dia menjadi X pangkat 3, 1 kurang, oh, ini diiniin dulu ya. Ntar saya tulis sendiri aja. Bentar ya. Oke, tadi sampai mana? Nah, kan persamaannya adalah X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 dx kurang 3xy kuadrat dy sama dengan 0. Nah, eh, substitusikan Y sama dengan Vx dan dy-nya sama dengan V dx V dx tambah X dy. Nah, maka dia menjadi K. Maka ini menjadi eh, X pangkat 3 tambah V X pangkat 3 dx kurang 3x V X pangkat 3 dy. Oh, dy-nya diganti menjadi V dx tambah X dy. Kemudian sama dengan 0. Kalikan dulu, baru dia menjadi X pangkat 3 tambah V pangkat 3, atau biarin, Vx pangkat 3 dx kurang, nih, 3x Vx pangkat 3 kali V dx kurang 3x kuadrat Vx pangkat 3 dy sama dengan 0. Jadi begitu dia ya. Sehingga ini jadi sama dengan, ada yang bisa digabungkan? Pangkat 3, rapiin dulu. X pangkat 3 tambah V pangkat 3 X pangkat 3 dx kurang 3 V
X pangkat 4 dx kurang 3 V pangkat 3 X pangkat 5 dy. Kalau saya ada salah tulis bilangin ya. Nah, sehingga ini menjadi, bantu atuh sebutin. Bu, maaf. Ya, Eh, untuk yang 3x Vx itu bukannya Vx-nya itu pangkat 2 yang kan soalnya oh iya, Y 2. iya, iya. Bukan benar, ada yang salah. Hmm, ini ya. Berarti ini X pangkat 3, Vx pangkat 3, 3X ini Vx kuadrat ini ya. Iya, sama Heeh, itu ini jadi kuadrat. Ini jadi gini ya. Kemudian yang di bawahnya ini jadi X pangkat 3. Oh ini benar. V pangkat 3 X pangkat 3 kurang berapa? Ini? Oh, V-nya pangkat 3. Bu, maaf itu dy-nya bukannya dv ya, Bu? Hah? Oh iya, DV. Jauh nih. DV, DV, DV. Ini ya. Dan kita mau ngilangin Y-nya. Kok ada Y lagi? Nah, V. Oke, mana lagi? Ini sampai sini tadi udah benar. X pangkat 3, V pangkat 3, X pangkat 3 DX kurang. Ini V-nya jadi pangkat 3, X-nya pangkat 3 juga, DX kurang 3, X-nya jadi pangkat 4 ya. X-nya pangkat 4, V-nya kuadrat, DV. Nah, itu ya. Sekarang ini jadi X pangkat 3 kurang, ini 1, ini 3, berarti kurang 2, V pangkat 3, X pangkat 3, DX kurang 3, V kuadrat, X pangkat 4, DV sama dengan 0. Nah, apa langkah selanjutnya? Kita keluarkan X-nya di sini ya. Maka ini jadi X pangkat 3-nya bisa kita keluarkan. Dia jadi 1 min 2 V pangkat 3 DX. Ya, terus eh ini jadi 3X pangkat 4 V DV sama dengan 0. Nah, masing-masing ruas kita kali 1/X pangkat 3 bisa ya. Masing-masing ruas kita kali 1/X pangkat 3 biar X yang di sini hilang. Berarti dia menjadi 1 min 2 V pangkat 3 DX kurang 3X V DV sama dengan 0. Berarti biar V-nya bersama dengan V, Ibu, maaf Ibu. ya. Kayaknya yang atasnya ada yang salah deh. Ah, ada yang Yang salah lagi. 3x pangkat 4 itu harusnya bukannya V kuadrat ya. 3, 3x pangkat 4 V dV itu harusnya V kuadrat bukan ya? oh iya benar, V kuadrat. Dibutuhkan kehati-hatian ya ngerjain ini ya. Nah, sekarang kita gabungkan X sama dengan X, V dengan sama dengan V. Kedua ruas dibagi
1 min V. Bentar. V-nya dulu dipindahin ke kanan misalnya. Berkurang. Berarti dia jadi kali 1/1 min 2 V pangkat 3. Gitu ya. Nah, kalau dikali itu, kalau ruas kanannya kan 0. Berarti dia jadi yang di sini X-nya bisa X pangkat 3 dx kurang 3x pangkat 4 V kuadrat per 1 kurang 2V pangkat 3 dV. Benar ya? Sama dengan 0. Kalau saya ada salah, tolong bilangin lagi ya. Kemudian biar X pangkat 4-nya di dekat dV ini habis, berarti kita kali dia dengan 1/3 X pangkat 4. Berarti dia menjadi X pangkat 3 per 3x pangkat 4 dx kurang V kuadrat per 1 min 2V pangkat 3 dV sama dengan 0. Nah, ini V udah sama V, X udah sama dengan X gitu ya. Udah bersama dengan X. Nah, persamaan terakhir kita berbentuk seperti ini. Nggak ada kursi. Nggak ke bawah sini. V kuadratnya ketinggalan. Nah, ini X udah bersama X, V udah bersama V, kita bisa integralkan. Integralkan ini X pangkat 3 ini kan bisa kebuang ya. Jadi 1/3x dx, 3-nya keluarin aja biar nggak mengganggu. 1/3 kali 1/x dx kurang V kuadrat per 1 min 2 V pangkat 3 dx sama dengan 0. Nah, ini sebelah kiri gampang ya. 1/3 kali ln mutlak X kurang. Nah, yang sebelah kanannya berarti kita perlu lakukan substitusi. Ya enggak? Misal U sama dengan 1 min 2 V pangkat 3. Maka DU sama dengan turunan ini apa? Min 6 V kuadrat dV. Nah, sehingga kan yang kita punya di sini V kuadrat dV ya kan? Berarti min 1/6 DU sama dengan V kuadrat dV. Nah, berarti sehingga integral dari V kuadrat per 1 min 2 V pangkat 3 dV itu bisa kita rubah menjadi min 1/6 integral 1/U DU. Ya kan? Berarti sama dengan min 1/6 ln U. Benar enggak? Ada yang salah lagi enggak? Pastinya ada yang salah lagi. Enggak ya? Aman ya? Berarti ini menjadi kan min 1/6 ln 1 kurang 2 V pangkat 3. Oke ya. Berarti ini jadi kurang, min berarti jadi plus 1/6 ln 1 min 2 V pangkat 3 sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya sepertiganya tadi kan bisa, biar nggak ada seper-seper kayak gitu, 3, kedua ruas kan bisa dikaliin 3 tadi ya. Nah, cuman nggak apa-apa. Oh, nggak sama dengan 0, sama dengan C ya. Sama dengan C. C1 gitu. Berarti kalau kedua ruas kita kali 6, dia jadi ln mutlak X tambah 2 ya, kalau kali 6. 2 ln mutlak X tambah ln 1 min 2 V pangkat 3
sama dengan 6 C1. Nah, ini berarti menjadi ln 2 ini kan bisa naik ke atas jadi X kuadrat. Berarti dia jadi ln X kuadrat kali 1 min 2 pi pangkat 3. Sama dengan C gitu ya. Nah, sekarang kembalikan variabelnya. Kembalikan variabelnya terus ini. Jadinya ln X kuadrat dikali 1 dikurang 2 Y pangkat 3 per X pangkat 3. Ya. Nah, ini ya. Sama dengan ln X kuadratnya dikaliin ke dalam, dia jadi X kuadrat kurang 2Y per, ini X pangkat 3 kali X kuadrat jadi 2Y per X ini ya. Oke, udah ketemu seperti ini. Eksponenkan kedua ruas. Eksponenkan kedua ruas, kita jadi punya E pangkat C sama dengan ln, ini pakai C2 dulu. E pangkat C2 sama dengan ln lagi. Sama dengan X kuadrat min 2Y per X. Nah, E pangkat C2 itu kan kita bisa ganti jadi C lagi gitu ya kan. Jadi C yang baru gitu. Misalnya C yang barunya itu adalah E pangkat C2. Berarti C sama dengan X kuadrat min 2Y per X. Berarti dengan C-nya sama dengan E pangkat C2. Berarti ini jadi CX sama dengan kedua ruas kaliin X. Jadi X kuadrat kurang 2Y. Temu ya. Terus ini udah salah satu bentuk jawabannya. Atau mau dirapiin lagi boleh. Berarti pindahin ke kiri. 2Y sama dengan X kuadrat min CX. Berarti Y sama dengan setengah X kuadrat min CX. Min setengah ya. Min setengah CX. Nah, setengah C ini bisa hilang lagi. Paham sampai sini? Ibu, mohon maaf, saya mau nanya. Ya, Itu bukannya 2Y pangkat 3, Bu? yang mana? Yang X kuadrat, ln X kuadrat min 2Y per X. Jadi ya, X kuadrat min 2Y pangkat 3 per X. Ln X kuadrat min 2Y per X. Oh ya, X pangkat 3, ya benar. Bukan ini ya. Yang sebelahnya. Yang kedua, bawahnya. Ini ya. C3X ini ya. 3, 3, 3. Udah benar sekarang? Yang itunya, Bu, nilai C2-nya. Hmm. C2-nya kenapa? C2 sama dengan ln X kuadrat min 2Y pangkat 3 per X. C2 ln X kuadrat? Oh iya. Yang pangkat 3-nya, Bu. Mm-mm. Yang C2 yang di bawahnya sama dengan ln. Yang mana emang? Ln X kuadrat kurang? Oh, Y-nya pangkat 3 ya.
Nah, ini ya. Iya, Bu. Maaf, ada kesalahan yang di C2-nya, maaf. Oh, iya, benar-benar sih. Iya, X2, iya benar. Iya, C2 ya. Iya, Ya, Kak. karena baru dirubah tadi. Nah, butuh hati-hati ya. Saya ngerjain soal memang kurang hati-hati. Oke. Nah, Iya, paham tapi yang sampai di sini? yang PPT-nya Patri hanya dijelaskan solusinya gitu, X pangkat 3 dikurang 2Y pangkat 3 sama dengan CX gitu. Iya, boleh. Itu tadi karena saya salah apa namanya? Y-nya kan ketulis itu. Iya, itu C3X di sininya. Iya, tadinya saya tulisnya ini. Bentar. Tadi saya ketulisnya Y. Jadi karena ketulis Y, jadinya saya mau bikin Y sama dengan. Ternyata Y pangkat 3. Kalau Y pangkat 3 ya udah nggak usah dibikin Y sama dengan. Ya. Jadi ini jadi CX sama dengan X pangkat 3 min 2 Y pangkat 3. Udah sama ya sekarang ya. X pangkat 3 kurang 2 Y pangkat 3. Coba. Nah ini ya jawabannya ya. Iya, atau juga Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 dikurang CX per 2 ya sama juga sih. Iya, tuker-tuker iya. Iya sama. Dibikin kayak tadi juga boleh. Bikin Y pangkat 3 sama dengan juga boleh. Ya. Nah ada banyak. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 10 ya. Sebenarnya materinya masih ada. Mungkin silakan dibaca aja. Slide yang ini, slide-nya Pak Tri ini udah punya semua. Mungkin bisa dikirim lagi aja, Bu. Oh ya, ntar saya kirim via Teams lagi aja ya. Teams juga boleh, Bu. Nah, transformasi ya sama. Ini salah satu contoh lainnya. Nah, terus kalau kita punya yang bentuknya seperti ini, nah itu transformasinya V-nya adalah X per Y itu. Nih, ini kan V-nya adalah X per Y. Kalau yang tadi kan Y-nya sama dengan V-nya sama dengan XY ya. Tapi kalau ketemu yang anehnya itu adalah seperti ini. Nah, V-nya adalah X per Y. Kemudian kita hilangkan salah satu, mau hilangin Y atau mau hilangin X gitu kan. Nah, oke, masih banyak lainnya. Oke. Tapi karena berhubung waktu kita sudah habis, mungkin silahkan dibaca slide selanjutnya. Nanti saya share.